Well, thank you so much for visiting this channel again. Bagi saudara-saudara yang baru, perkenalkan saya Magdalene Kawoco. Thank you so much for being faithful. Saudara ingin belajar, bagi semua murid-murid di seluruh dunia yang nonton dan menantikan ini. As always, my prayer for you, bagi seluruh pemirsa sekalian yang saya kasihi juga, my prayer is for you. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu, saya sudah menyampaikan beberapa kali mengenai perfect vision, yaitu bagaimana kita menggunakan panca indera rohani kita, mata kita, agar tahun ini, sejak awal tahun, saya sudah memberikan guidance mengenai perfect vision. Saudara bisa lihat tanggal 1 tahun ini, 2020, saya sudah mengajarkan bagaimana kita harus sharpening our vision, yaitu mempertajam mata rohani kita. Jadi kita tidak lagi memakai penglihatan jasmani kita untuk menentukan masa depan kita. Kalau saya ngomong gini tentunya saudara sudah tahu artinya. Saya nggak bilang saudara nggak boleh pakai mata jasmani fisik ini, tetapi saya bicara mengenai hal-hal yang rohani dalam kehidupan saudara, yang mana kita akan lalui sepanjang tahun ini dan tahun depan 2001 ke atas. Akan terjadi masa-masa yang tidak sama lagi, masa-masa yang sulit. Itu sebabnya sejak awal rupanya Tuhan sudah memberikan guidance buat murid-murid di seluruh dunia agar mempersiapkan penggunaan mata rohani ini untuk masa-masa yang tidak lagi sama seperti tahun 2019 ke bawah. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan kepada saudara mengenai kisah-kisah yang saudara sudah hafal ayat-ayatnya, tetapi tidak menyadari bahwa pentingnya kita menggunakan mata rohani kita instead of mata fisik kita. Kita akan baca dari Yosua 14 ayat 7, 8, dan 9. Demikian firman Tuhan. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, ini adalah pernyataan dari Kaleb. Waktu itu Musa menyuruh 12 pengintai, kita tahu kisahnya, untuk memasuki tanah Kanaan, untuk melihat keadaannya, bagaimana orang-orangnya, bagaimana tanahnya, dan sebagainya. Dan setelah 40 hari mereka pulang, dan yang 10 membawa kabar busuk. Tetapi hanya 2, yaitu Kaleb dan Yosua, yang membawa kabar dikatakan sejujur-jujurnya. Di sini waktu saya membaca ini, dia berkata, aku membawa kabar sejujur-jujurnya. Sementara yang 10 yang lain, mereka juga punya kejujuran yang lain, bukan? Jadi rupanya tiap orang melihat dengan kacamata yang berbeda, dan selalu mereka punya alasan bahwa saya jujur mengatakan ini seperti apa yang saya lihat. Sejujurnya, faktanya, jadi rupanya mata jasmani dan mata rohani itu bisa berbeda pandangannya dan persepsinya. Nah, waktu mereka yang 10 ini melihat keadaan Kanaan, mereka sejujurnya berkata, ih, ngeri banget. Orang-orangnya menakutkan, tinggi-tinggi, bangsa enak, suku-suku raksasa, dan
kita rupa belalang deh, kecil banget, nggak kayak kecil semut sih, tapi rupa belalang lah, kita pokoknya bakal kalah deh, kita bakal mati. Kenapa sih Musa kok bawa kami keluar dari negeri yang berlimpah-limpah dengan semua kekayaan alamnya, dan kami nggak usah kerja untuk mendapatkannya. Mereka jadi budak kok, mereka nggak kerja mendapatkannya. Nah, saat seseorang diperhadapkan dengan tikungan, nah ini yang perlu diperhatikan. Intersection will make your destiny. Jadi intersection ini sangat penting sekali. Tikungan, belokan yang selalu datang dengan ujian, itu akan menentukan destiny kita. Itu sebabnya, saudara, ini kita berada di tikungan nih. Saudara nggak tahu masa depan seperti apa, dunia nggak tahu masa depan seperti apa. Boleh mereka prediksi dan sebagainya, tetapi tiap-tiap kita punya tikungan masing-masing yang harus kita lalui. Nah, pada tikungan ini, saudara pakai kacamata apa? Saudara melihat dengan mata apa? Dengan mata jasmani atau rohani? Kita belajar dari 10 mata-mata ini. Di tikungan yang sangat besar itu, penentuan mereka mau laju atau mereka mau mundur. Rupanya ketakutan, ingatan-ingatan masa lalu, pandangan-pandangan yang negatif, teman-teman yang negatif, itu mempengaruhi kemajuan saudara untuk masuk kepada destiny yang Tuhan persiapkan. Saat seseorang bergaul dengan hal-hal yang seperti ini, maka mereka tidak akan mencapai destiny yang Tuhan sediakan. Dan by the way, tikungan itu selalu memberikan pilihan bagi kita. Dan saat kita tidak melihatnya dengan mata rohani, maka yang terjadi mati di padang gurun. Yang 10 itu yang sama-sama dengan yang 2 itu, mereka berangkat, mereka melihat, dan mereka bisa mengatakan hal yang sama. Kami juga sejujurnya melihat apa yang kami lihat, dan kami sampaikan apa yang kami lihat. Jadi waktu yang 2 ini berkata dengan penglihatan yang berbeda, menerangkan dengan apa yang secara jujur mereka lihat dengan mata rohani mereka dengan yakin berkata, no. Negeri itu baik sekali, dan karena Tuhan ada di pihak kita, kita pasti bisa memenangkan pertempuran. Guys, don't be afraid. Don't be dismayed. Ayo, kita pasti bisa menang. Nah, saat 2 orang ini berkata hal yang positif, mereka hampir-hampir dilempari oleh batu oleh yang 10 ini. Sekarang coba, saudara ceritakan sama saya, 2 banding 10 menang mana? Tentunya yang 10 dong. 10 ini kan kalau kesaksian nih, orang ngasih kesaksian, 10 banding 2, kok ya kuat yang 10 lah ya. Tetapi itulah yang terjadi. Dunia ini banyak sekali orang-orang yang jujur dengan mata jasmani mereka. Saudara tidak boleh hidup dengan mata jasmani dan melihat dengan ketakutan dan menyatakan hal-hal negatif. Karena saudara, jikalau kita ngomong negatif, saudara ngelempar nih kata-kata negatif, itu vibrate di alam roh. Vibrate, dan semua yang ada resources semuanya ini nangkep semua yang negatif itu, dan saudara menerima hasilnya. Karena perkataan saudara vibrate dan itu bergaung kembali kepada saudara. Kalau saudara bilang, ya kita gak mungkin lah bisa ngelaluin ini, gak mungkin lah kita bakal menang, kita mah orang kecil, kita mah gak bisa apa-apa dibanding dia. That's what happened. Karena hidup dan mati dikuasai oleh that thing under your nose. Ya, saudara percaya kepada siapa? Saudara akan lebih percaya kepada mulut saudara sendiri. Telinga saudara akan mempercayai apa yang saudara katakan karena dekat
banget. Itu sebabnya saudara perkatakan hal-hal yang positif. Melihat circumstance, jangan melihat dengan mata jasmani. Nah, akhirnya yang 10 itu yang juga sejujur-jujurnya memberikan kesaksian mengenai apa yang mereka lihat, but dengan mata jasmani, mereka tidak sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Mereka tidak menikmatinya. Mereka mati di dalam kenegatifan mereka di padang gurun. So sad. Saudara, saya membaca mengenai kisah Nabi Yeremia. Ada cerita yang luar biasa mengenai beliau ini. Saat itu keadaan sangat tidak nyaman. Beliau memberikan nubuatan-nubuatan dan nubuatan-nubuatannya terdengar negatif bagi orang-orang ya, karena penghakiman, penghukuman dan sebagainya. Sampai akhirnya beliau dimasukin ke dalam penjara. Dan di dalam penjara ada seseorang yang menawarkan tanah kepada dia. Siapa tahu saudara, di saat-saat seperti ini, jikalau saudara positif, saudara akan ditawarin bisnis, ditawarin tanah, ditawarin rumah, padahal lockdown. Yeremia ada di dalam penjara. Kenapa? Di dalam penjara kok malah dicari, kok malah ada kesempatan gitu. Itu orang kalau lihat dengan mata rohani, maka itu yang terjadi. Itu sebabnya jangan ngomong gak mungkin, gak bisa, gak akan terjadi. Itulah yang akan terjadi jikalau saudara mengatakan yang negatif. Tetapi mulailah memberkati dirimu dengan kata-katamu. Mulailah menjadi nabi bagi dirimu sendiri. Mulailah bernubuat hal yang baik. Mulailah bernubuat dengan perkataan-perkataan yang memberkati diri saudara sendiri. Jangan lihat dengan sesungguhnya yang jasmani, tetapi sesungguhnya yang Tuhan janjikan kepada saudara. How about that? Ya, saya berdoa supaya saudara sangat diberkati untuk masa-masa yang dunia katakan gak mungkin, sulit, kekurangan, depresi, resesi, whatever. Don't speak worldly ways. Don't speak what you see with the natural eyes. Speak what you see with your spiritual eyes. Kalau saudara masih matanya belum terang, baca aja firman Tuhan, cari aja janji-janji Tuhan, tanya sama Roh Kudus apa yang dijanjikan buat kehidupan saudara untuk masa-masa yang nampaknya sulit bagi mereka. Haleluya. Kita akan baca, ini hal yang aneh yang saya temukan saudara dari Yosua 24 ayat 3. Saya nulis judulnya gini, aneh ya bahasa Tuhan. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. What's wrong? Something so weird. Dia berkata, aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Bukankah ini oksimoron? Ini membingungkan sekali, bukan? Dikatakan bahwa Abraham, aku akan membuat keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Wow, bukankah janji itu sangat promising ya, sangat menjanjikan sekali. Tetapi nyatanya ditunggu sampai 25 tahun, nggak punya anak. Sampai di tahun 25 dari janji Tuhan itu barulah tergenapi. Saudara, kalau mikir perkataan Tuhan dengan perkataan manusia, bahasa Tuhan dengan bahasa manusia sangat berbeda sekali. Itu sebabnya kita mencoba sekarang belajar untuk tidak menerjemahkan bahasa Tuhan dengan bahasa kita.
Ada kisah lain yang setiap kali saya membaca, saya merenungkannya, mengajarkannya, membuat saya terkagum-kagum dan belajar bahasa Tuhan yang sangat berbeda dengan bahasa manusia. Saudara tahu kan kisah Yusuf? Bagaimana setelah dia menceritakan mimpi-mimpinya, maka saudara-saudaranya menjadi iri hati dan geram terhadap dia, dan mereka berusaha untuk membunuhnya, melemparkannya di sumur yang kering, kemudian mereka mengangkatnya, akhirnya menjualnya. Semua kejahatan-kejahatan mereka itu mereka lakukan terhadap adik mereka. Dan bagi Yusuf pun saya yakin itu suatu pengkhianatan, suatu kejahatan, kebencian, semena-mena dan sebagainya. Tetapi mari kita lihat bahasa Tuhan dari Mazmur 105 ayat 16 dan seterusnya. Mazmur 105 ayat 16 dan seterusnya. Ketika ia, yaitu Tuhan, mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Di sini saudara, ternyata bahasa Tuhan adalah bahasa pengutusan. Kalau saudara-saudara Yusuf, kita melihat dengan kacamata manusia, jasmani, fisik kita, itu adalah suatu tindakan kejahatan, ya. Tetapi dari mata sorga, yaitu Yusuf sedang diutus oleh Tuhan untuk mendahului mereka semua, untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar dan bangsa-bangsa di dunia yang sedang mengalami kelaparan nantinya. Nah, disinilah kita harus belajar mengerti, saudara. Jikalau di dalam Alkitab tertulis banyak sekali kesaksian-kesaksian perbedaan-perbedaan bahasa manusia dan bahasa Tuhan, marilah kita belajar menggunakan mata rohani kita, mata Tuhan, pikiran Tuhan. Kita maunya kemauan kita, pikiran kita yang diturutin dan terjadi. Tetapi marilah kita seperti Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama, kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita belajar untuk berpikir seperti Tuhan dan perasaan seperti perasaannya Tuhan. Gimana sih caranya? Nah, saudara banyak nyambung sama Tuhan. Saudara banyak dengar Tuhan. Saudara banyak bersekutu dengan Tuhan sampai saudara kenal Dia. Saya amazed sama bagaimana Tuhan memberikan kepada saya hal-hal yang tidak saya pikirkan, gak saya ngerti, gak saya duga. Berapa banyak kali saat saya mendoakan orang-orang, saya menumpangkan tangan kepada mereka di dalam training-training kami, mendoakan hamba-hamba Tuhan. Kalau saya melihat dengan mata jasmani saya, maka saya akan gagal karena saya nggak ngelihat itu gitu. Tapi saat saya berdoa, saya dibukakan mata rohani saya, maka saya bisa melihat hal yang, oh my goodness, saya harus sampaikan walaupun itu
tidak sama dengan pikiran saya. Saya harus memakai pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan saya sendiri bisa tertipu banyak banget, saudara. Ya, satu kali peristiwa, saya sedang mendoakan anak-anak muda, ya, youth. Mereka berjajar, ada 35 dari mereka. Saya tumpang tangan dan doakan mereka. Jadi saya keliling, mereka di depan, ya. Itu pas pengutusan begitu. Saya mendoakan, kemudian waktu sampai di satu ini, girl, cewek, ya, saya menumpangkan tangan dan saya berkata, Tuhan menjadikan engkau sulung dari semua adik-adikmu, dan Tuhan akan mengangkat engkau, memberkati engkau dengan hak kesulungan. Tuhan berkati engkau gini dan gitu, you have to take care. Dan banyak sekali tanggung jawabnya begitu. Sudah, setelah selesai, saya berikutnya doa ke berikutnya, kemudian saya kaget, di sebelah sana ada kakaknya. Kok saya bisa salah begini ya? Saya pikir begitu. Wah, nah sementara saya berdoa, pikiran saya kan rada kacau nih. Kok saya tadi ngomong ya sulung ya? Sudahlah, saya setiap kali begitu saya langsung shut down pikiran saya dan kembali kepada pikiran Kristus gitu. Kalau saya pakai pikiran sendiri, udah pasti gagal kacau, saya nggak tahu mau doa apa ya. Tetapi pada waktu saya sampai di kakaknya ini, waktu saya tumpangin tangan, Tuhan bicara hal yang amazing, yang sangat saya tidak sangka, sampai saya sendiri nangis, saudara, waktu ngomong itu. Karena apa? Tuhan berkata begini, aku akan memberikan sebagian dari roh Magdalene kepadamu, Tuhan akan memakai engkau, bla 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 bla. Saya merinding, ini pun saya merinding, saudara, karena saya ingat itu, oh my goodness ya. Dan kemudian udah selesai. Saya nggak tahu ceritanya, saya setiap kali doa-doa seperti itu ya, saya hampir nggak ingat, saudara, karena itu bukan dari saya ya. Tetapi ada hal-hal yang seperti itu tuh yang saya ingat ya, yang ada kira-kira hanya dua dari ratusan orang atau ribuan orang yang saya doakan yang saya rasa gagal gitu ya. Dua. Waktu saya lihat wajahnya, loh kok bukan ini gitu. Nah itu saya pakai perasaan dan pikiran saya sendiri. Tetapi anyway, saya shut down dan saya serahkan nama Tuhan ya. Sudah sampai berapa lama kemudian kami ada tutup tahun bersama, murid-murid kami undang. Mereka yang nggak punya keluarga di gereja, mereka nggak ada acara, kami undang untuk tutup dan buka tahun bersama. Nah, mereka sekeluarga datang nih sama mamanya dan dua anak ini dan adik mereka. Lalu akhirnya ceritalah mereka, Ibu waktu itu doain si kecil ini anak nomor 2 Bu, bukan anak sulung, tapi waktu ibu doain, ibu doa bilang, kamu dijadikan sulung. Dia marah loh, karena dia ada di kelas dan dia ada fasilitatornya cerita, aku nggak seneng banget di rumah, emang Cece udah keluar dari rumah, terus aku nih dijadiin sulung, aku apa-apa disuruh gini-gini, tanggung jawab sama adik-adikku gitu. Siapa yang tahu bahwa kakaknya udah pindah tempat, pindah sekolah, dan dia jadi sulung gitu. Dan dia harus dikasih tanggung jawab. Nah kemudian saya berkata, aduh nak, justru si Yakub aja mau beli hak kesulungannya dengan cara yang gak bener. Kok kamu dijadiin sulung sama Tuhan kok marah? Iya ya katanya. Dan setelah dijelasin akhirnya dia terima bahwa Tuhan menjadikan dia sulung di antara saudara-saudaranya untuk suatu maksud. Dan saya yakin akhirnya nanti suatu hari dia akan mengerti kenapa hal itu terjadi, telah terjadi dan juga diteguhkan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan untuk kakaknya yang diberi bagian roh dari Magdalene yang Tuhan titipkan kepada saya, itu pun Tuhan punya maksud.
luar biasa. Ada satu lagi kisah yang terakhir, yang baru pelayanan terakhir, saya masih ingat. Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah, tetapi ini hal yang luar biasa yang saya amazed sekali bagaimana Tuhan bekerja. Pada waktu saya pelayanan di Timor Leste, saudara, saya waktu itu maju untuk sebelum khotbah saya doa, dan pada waktu doa, Roh Kudus taruh di hati saya untuk saya panggil seseorang yang sakit di tangannya. Dan selama ini saya nggak pernah dikasih oleh Tuhan itu di dalam roh saya orang yang sakit di sini nih. Di tengah antara tangan ini, tengah sini. Biasanya sakit-sakit yang lain, ya normal begitu ya, sakit di kepala, belakang ini, ada cowoknya sini, gigi sakit, lalu di mana gitu ya. Tuhan sayang dan Tuhan mau sembuhin mereka. Tetapi ini di tangan sini, dan biasanya itu setelah ibadah, setelah firman gitu ya. Waktu firman disampaikan, maka iman mereka naik dan kemudian roh Tuhan bekerja, dan kemudian mulailah roh Tuhan bekerja, dan saya akan panggil orang-orang yang sakit di area-area badan mereka begitu. Nah, tetapi ini so special. I think she is so special. Ya, sehingga Tuhan begitu sayang dan Tuhan begitu nyatakan begitu ya. Nah, saya bertanya, jadi sebelum doa selesai, saya tiba-tiba bertanya begitu, karena jelas sekali, kuat sekali Roh Kudus taruh di hati saya. Saya bertanya, di sini apakah ada yang sakit? Jadi sebelum amin, orang sudah pada melek dulu, karena saya harus berkata, di sini nih, di sini. Ya. Nah, berikut ini rekamannya. Terima kasih yang tangan kiri
jamaah tangan ini. Tuhan sangat mengerti. Haleluya. Terima kasih. Lakukan sekali lagi Tuhan apa yang hendak Kau lakukan terhadap tangan ini. Engkau mengasihinya sedemikian rupa sehingga dia mengerti hari ini membutuhkan jamaahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, operasi tangan Bapa, operasi sesuai dengan kesempurnaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dikasihi. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau berdaulat. Silakan sampaikan apapun yang Kau rindukan untuk jemaat di sini, untuk semua wanita-wanita dan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Semuanya teriak. Terima kasih semua pemuji. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, how are you today? Tuhan memberikan pesan yang sangat penting sekali pada malam hari ini. Saya bersyukur saudara hadir malam hari ini. Saya lihat ada gentleman di sini. Walaupun pada awalnya saya diinfo bahwa ini KKR wanita, itu sebabnya saya berbunga-bunga hari ini. Jadi maafkan saya kalau pemandangan ini mengganggu bapak-bapak yang mungkin kurang menghargai bunga. Tetapi saya harap saudara bisa fokus kepada firman dan tidak menghitung berapa bunga yang ada di rumah saudara. Nah, itulah saudara, waktu saya berkata begitu, seorang perempuan maju. Saya tadinya nggak ngerti, waktu ada di depan saya kaget sekali. Karena dia pakai tangan palsu, saudara bisa lihat tuh ya. Saudara bisa lihat tuh. Tangan palsunya ditaruh di sini supaya menopang setengah dari tangannya yang terputus. Nah, saya nggak ngerti kisahnya, tetapi yang saya tahu, oh how God so loves her. Sampai Tuhan harus declare di hadapan begitu banyak orang. Jemaat-jemaat tahu mungkin ya apa yang terjadi dengan dia, tapi saya sebagai tamu nggak pernah ketemu dia, baru pertama kali juga lihat saat itu, jadi saya nggak tahu, walaupun dia duduk agak di belakang saya, di pinggir sana, tetapi kan saya nggak noleh-noleh, saya datang ya salaman kepada beberapa aja, langsung saya duduk, dan saya pokoknya nggak ada komunikasi dengan perempuan ini begitu. Waktu setelah usai ibadah, dia datangin saya. Oh, saya peluk dia. Dia bilang, "Ibu tahu tidak, saya ini kecurian, jadi kemalingan begitu. Rupanya kemungkinan ya, malingnya mau ambil dan mungkin dia pertahankan itu. Karena saat itu banyak sekali orang mau foto dengan saya, mau ketemu saya. Jadi saya nggak bisa dengerin ceritanya secara rinci. Jadi intinya dia dipotong gitu tangannya sama maling itu. Iya, nggak kebayang sih. So sad, so tragic banget. Ya, seorang perempuan cantik,
menawan dan dia harus mengalami hal yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Dan I think that's like the end of her life gitu. Rupanya Tuhan begitu sayang. Dan dia berkata, tangan ini sering nyut sakit begitu. Taulah saya bahwa Tuhan jamah itu mau sembuhkan dia. Saya belum sampai, dalam nama Yesus keluar tangannya dan balik gitu ya, tangannya ada tangan lagi begitu. I wish I could help her to have that. Saya sangat rindu kalau Tuhan pakai saya untuk bisa keluarin tangan yang baru gitu ya. Nothing is impossible. Tapi belum nyampe di sana. Dan nggak tahu apakah itu yang Tuhan kehendaki, tetapi yang saya tahu Tuhan pakai saya untuk panggil dia dan exactly like here. Dan rasanya saya sampai ngerti banget hatinya Tuhan gitu ya. Saya peluk, saya bilang, oh sis, God loves you so much. Jangan sampai lupa itu, jangan sampai kamu gak percaya, jangan sampai kamu dibohongin iblis bahwa he is so mad at you, sampai tanganmu harus diputus oleh seseorang yang bermaksud jahat dan sebagainya. Know that God loves you so much, that he knows you, he knows what you're facing, he knows your trouble, he knows what you are thinking, what you're feeling. Itu aja saya sampaikan kepada dia, dan Tuhan begitu baik banget. Saya nggak bisa lepas pikir gitu dari hal itu, betapa Tuhan sayang banget sama dia. Saya ingat waktu di buku saya ceritakan ya, waktu saya ada di KKR di gereja saya di Amerika, kemudian seorang nabi panggil saya dengan nama yang sangat tepat, saudara. Gak ada orang selama itu tuh manggil saya dengan nama yang tepat seperti itu. Dia berkata, Magdalene. Siapa yang namanya Magdalene di sini? Wah, disitulah saya tahu, dan orang pun tahu bahwa begitu Tuhan memperhatikan saya sampai dia kenal nama saya secara pribadi. Hey, by the way, God loves you so much. Walaupun saudara gak dipanggil dengan nama saudara pribadi, but you are called by your name in heaven. Tuhan sangat mengasihi saudara. Jadi jangan pernah ragukan itu, apapun yang saudara alami. Dengan saya melihat ini perempuan, dia mengalami hal yang sangat tragis bagi manusia, apalagi perempuan seperti dia yang harus berhadapan dengan maling saat itu, dan dia mungkin mempertahankan apa yang akan diambil hartanya ya, dan kemudian tangannya harus dibacok, diputus. Gak kebayang dia harus ambil tangannya sendiri dan bawa ke rumah sakit. Oh iya. I cannot imagine lah. Boy, Lord have mercy. Saya mendoakan sister tersebut, dan saya tahu God loves you wherever you are. Saya ingat satu kisah lain, yaitu seorang dari Korea. Dia ditaruh Tuhan di dalam hatinya sejak masih dia muda, bahwa suatu hari dia akan menjadi misionaris di pedalaman suku Dayak di Indonesia. Maka dia mempersiapkan dirinya baik-baik, dan bertahun-tahun dia berdoa untuk suatu saat yang dia sangat nantikan kapan Tuhan utus dia. Tetapi satu hari dia heran, ada sesuatu kejadian yang membuat kakinya sakit sampai harus diamputasi. Jadi salah satu kakinya diamputasi, dan dia nangis nyalahin Tuhan, dia nyalahin semua keadaan, dan dia sangat kecewa dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, Engkau pembohong, bagaimana mungkin Engkau akan mengirim saya menjadi misionaris di pedalaman Borneo? Bagaimana mungkin dengan kaki yang seperti ini? Dan dia akhirnya kubur itu mimpinya, visinya yang Tuhan berikan dalam hatinya. Dan dalam pada itu
dia memakai kaki palsu. Dia mencoba berjalan dengan kaki palsunya, dan kemudian entah bagaimana satu hari masih tetap timbul itu panggilan di dalam hatinya. Dia mendengar Tuhan meminta dia untuk kembali menghidupkan misi itu. Lalu mulailah dia siap, karena dia sudah mempelajari keadaan di suku Dayak itu, bagaimana suku yang sangat primitif itu, barbarian, mereka makan manusia. Beberapa misionari datang ke sana dan mereka tidak ada kabar kembali lagi. Ternyata mereka membunuh para misionaris-misionaris, tapi Tuhan kuat taruhkan di hatinya bahwa dia harus pergi ke sana. Dan akhirnya siaplah dia untuk pergi ke Borneo, yaitu di suku Dayak. Pada waktu dia datang, sama. Suku itu mengejar dia karena mereka melihat, wow, ini daging putih ini ya, enak ini, seperti yang sebelum-belumnya. Waktu dia dikejar, dia tidak bisa lari, saudara. Dia harus tinggalkan kaki palsunya. Dilepaskan dan dia lari dengan kaki satu, dan akhirnya orang-orang itu menahan kaki dia, mengambil kaki dia, dan waktu mau dimakan ini kaki, kok keras. Dan mereka bilang, wow, ini dewa. Maka mereka menyembah dia. Nah, disitulah akhirnya dia bisa memenangkan kepala sukunya dan seluruh suku Dayak di sana, dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara, Tuhan punya jalan yang tidak kita selami. Cara pikir Tuhan beda dengan cara pikir kita. Itu sebabnya jangan pakai pikiran sendiri, pakai pikiran Kristus. Karena walaupun nampaknya bagi kita suatu kecelakaan, tetapi sebagaimana kita tahu, ternyata semuanya direncanakan oleh Tuhan. Dan juga bagi semua pemirsa sekalian yang menantikan Tuhan, mengasihi Tuhan, jangan ragukan kasih-Nya, jangan ragukan His protection. He protects you. He loves you so much. Gak peduli apa yang saudara hadapi. Jangan interpret dengan interpretasi manusia. Jangan mikir dengan pikiran manusia. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saudara jangan sampai menerjemahkan dengan terjemahan manusia, supaya saudara tidak kecewa kepada Tuhan, karena bahasa Tuhan beda banget dengan kita. Ya, bahkan 2 orang dan 10 orang yang hidup sama-sama melihat hal yang sama bisa berbeda. Itu sebabnya I encourage you, I urge you to seek the Lord, to come to Him, to wait on Him, to listen to His voice, to His leadings, supaya saudara tahu apa yang harus saudara hadapi untuk tahun-tahun dan masa yang akan datang. Masa ini sudah hampir di tengah tahun, kita masih ada waktu beberapa bulan saudara untuk sharpening our spiritual eyes, supaya kita nggak salah di saat kita melihat, kita tidak judging dengan mata fisik kita. Itu sebabnya Perfect Vision 2020, tim atau tema dari KCC di tahun ini, kiranya ini penetrate di roh saudara, di dalam hati saudara, supaya saudara tidak lekas mengambil keputusan yang akan merugikan saudara sepanjang umur hidup saudara di intersection yang sangat menentukan. Akan ada intersection yang sangat sulit, tetapi nasihat saya, jangan emosi. Jangan pertahankan ego saudara. Jangan cepat-cepat saudara ngambil keputusan yang akan merugikan saudara seumur hidup saudara. Karena di intersection itu, saudara selalu akan diperhadapkan dengan ego saudara,
dengan emosi saudara, kesombongan. Kalau saudara punya kesombongan, saudara pertahankan tidak itu ya. Atau saudara hitung untung ruginya, wah ini rugi nih, saya nggak bisa begini dan sebagainya. Seringkali itu yang diperhadapkan. Dan hati-hati, jangan sampai pahit hati, jangan sampai dendam, jangan sampai saudara membenci, tetapi saudara harus mengampuni, mendoakan musuh-musuh saudara yang menganiaya saudara. Ini intersection yang sangat penting bagi saudara, apalagi masa-masa sulit yang sangat menentukan. Jangan sampai saudara salah. Itu sebabnya I pray that you have that perfect vision 2020. In this 2020, the perfect year of the Lord, yang Tuhan sediakan bagi saudara untuk sharpening atau resharpening, if you will, your spiritual vision. I'm praying for you, and I encourage you to come to Him with your whole heart. Love Him like never before. God bless you.